udah datang ke situ dan menikmati persahabatan dengan masyarakat Samin. Ada kejujuran di situ. Yang menganggap bahwa hutan, air itu berbisik pada mereka tuh. Karena hanya mereka yang punya peralatan berbohong yang mampu berbohong secara sempurna. Tapi Anda bayangkan, Raja Butan itu dia lulusan dari Harvard University. Tapi dia tetap memakai local genius dia, kultur dia itu. Nah di kita begitu banyak yang lulusan universitas tapi tidak paham local culture kita. Baik, berikutnya kita tunggu pertanyaan yang luar biasa. Ya Mas, silakan Mas. Kamu mau bisa antri di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, salah satu anak muda yang hobinya main TikTok Pak daripada baca buku. Pertanyaan saya singkat sebenarnya tentang partai politik. Apakah hari ini di antara partai politik itu ya ada nggak yang benar-benar mihak rakyat kayak gitu? Dan apakah Bung Rocky sendiri kalau ada pemilihan umum itu nyoblos atau golput kayak gitu? Dan yang kedua tentang megahnya sumber daya alam yang dihilirisasi, apa namanya itu Pak? Hilirisasi. Ya, hilirisasi itu ya. Itu begitu megah sampai kita lupa bahwa negara kita sedang pendarahan. Percuma kalau kita suplai darah tapi pendarahannya tidak dihentikan. Gimana tanggapan Pak Rocky? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Pertanyaan lain yang luar biasa. Oke. Dia langsung masuk pada problem yaitu kekayaan alam kita. Yang dipoles dengan satu kalimat, sudah terjadi hilirisasi. Oh ya, benar. Tetapi smelter-smelter itu punya siapa? Yang memproduksi energi bersih, hilirisasi. Oh ya, itu dibuat supaya kita dapat tidak sekedar bahan mentah, tapi kita dapat value added value itu tuh, nilai lebihnya. Oh boleh. Pertanyaannya adalah nilai lebih itu jatuh ke tangan siapa, di dalam kondisi apa, dan dengan pertanggungjawaban apa. Kalau yang kuasai Kementerian Hilirisasi itu adalah mereka yang sebetulnya ingin menguasai sumber daya energi. Kalau yang menguasai prinsip distribusi energi itu adalah mereka yang sebetulnya disuruh oleh oligarki, maka jumlah kekayaan itu tidak datang ke kita. Itu yang menerangkan bahwa disparitas kita itu tinggi sekali itu. Jadi bayangkan misalnya kalau setelah 5 tahun ternyata ya APBN kita itu tidak bertumbuh secara berkeadilan. Dia bertumbuh tapi tidak berkeadilan. Bayangkan misalnya kalau prinsip Pak Prabowo untuk menaikkan angka pertumbuhan ke 8% didasarkan pada prinsip penguasaan energi hilirisasi ini. Maka yang akan tumbuh adalah energi-energi itu. Dan siapa mereka? Itu pertanyaan politiknya. Mereka ini siapa? Penguasa sumber-sumber energi ini. Bersih di hilir, tapi kotor secara politik di hulu. Karena tidak ada kompetisi waktu memperoleh izin ekstraktivitas ini kan. Nah di situ pentingnya evaluasi total. Bukan sekedar angka-angka, tapi juga kualitas politik yang melahirkan prinsip-prinsip keadilan tadi itu. Pak Prabowo betul kemarin pidato bahwa jangan percaya, jangan terpukau dengan angka. Periksa proses angka-angka itu dihasilkan. Itu dasarnya. Kalau saya kasih contoh, sering saya kasih contoh misalnya, angka soal yang disebut Gini ratio untuk menerangkan bahwa tidak ada kesenjangan. Kalau ada berita bahwa Gini ratio kita itu masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan, jadi disparitas kurang, dengan menyebutkan angka 31%, 30%. Coba saya bikin simulasi ya. Di ruangan ini ada petugas statistik datang untuk mengetahui kesenjangan sosial di forum ini. Oke.
Dia datang ke saya, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaranmu berapa Pak Rocky? Kenapa Pak? Saya dari Biro Pusat Statistik mau tahu pengeluaran Pak Rocky untuk menghitung kesenjangan di Bojonegoro. Saya bilang, oke, saya baru pindah KTP Bojonegoro, maka pengeluaran saya Rp10.000. Dicatat sama si petugasnya tuh, Rp10.000, oke. Dia catat Rp10.000. Si petugas baru turun dari hotel Aston, lift, terus dia bilang saya bertemu dengan pengusaha ekstraktif industri. Petugas BPJS tanya hal yang sama. Si pengusaha besar ini katakan, ya pengeluaran saya Rp10.000, dicatat Rp10.000 tuh. Oke. Di ujung kampung sana, petugas yang sama bertemu dengan mahasiswa dari PGRI. Ditanya, Mbak, pengeluarannya berapa rupiah? Rp10.000. Petugas statistik itu menanyakan expenditure saya, pengeluaran saya. Saya jujur bilang Rp10.000. Oligarki yang di hotel mewah tadi bilang dia jujur mengatakan itu. Mahasiswi tadi bilang dia jujur. Maka keluarlah statistik mengatakan di Bojonegoro Gini rasionya 0, artinya tidak ada kesenjangan. Benar tidak? Benar, karena memang begitu. Sekarang kalau ditanya, ada orang bilang, masa Pak Rocky cuma 10.000? Memang, saya cuma keluarin Rp10.000, karena saya cuma makan pisang 3 kali sehari itu. Pisang Ambon itu ada karbohidrat, ada mineral, ada protein. Cukup buat saya makan pisang. Jadi 10.000 saya habiskan untuk makan pisang, selesai. Pengusaha tadi mengatakan, iya 10.000. Karena dokternya bilang minum vitamin aja, Anda banyak penyakit. Jangan makan yang berlebihan tuh. Dia cuma keluarin 10.000 juga. Mahasiswi tadi juga benar. Dia cuma keluarin 10.000. Karena dia makan pagi banyak Rp5.000. Makan sore, makan siang, sisa Rp5.000 dia beli promah untuk nahan sakit mahnya. Jujur. Maka tidak ada kesenjangan. Tapi coba tanya tebel dompet kita bertiga. Dompet saya pasti lebih tebal sedikit dari mahasiswa itu. Dompet pengusaha itu jauh lebih tebal dari semua dompet di ruangan ini. Jadi statistik berbohong karena yang tanya ada expenditure. Bukan pendapatan dia. Yang susah untuk dicari sumbernya oleh negara. Sampai sekarang kita nggak tahu berapa banyak kekayaan dari 1% orang dibandingkan dengan 99% orang rakyat. Datanya ada di Forbes, ada di laporan. Tapi itu data yang ada di dalam IPO yang beredar di publik. Di Indonesia data justru disembunyikan. Jadi itu dasarnya kenapa kita ingin membahas masalah-masalah ini dengan keteguhan berpikir tadi. Jadi Bapak tadi betul mulai mempersoalkan itu. Jadi sekali lagi kita persoalkan aja. Supaya pada satu waktu kita tahu bahwa data kemiskinan itu disembunyikan sebetulnya dalam agregat-agregat statistik itu. Jadi itu keterangan saya itu dan selebihnya nanti kita coba untuk mengaktifkan jaringan kampus ini untuk mulai membaca data dengan cara yang masuk akal. Bukan percaya pada data yang dipamerkan oleh negara, termasuk data-data tentang para politisi. Terima kasih. Ya, berikutnya Mas dulu ya. Mas ini dulu ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat. Saya ingin bertanya tentang nasionalisme sebenarnya. Perlu nggak sih nasionalisme itu? Soalnya gini Bung, sering orang-orang pejabat atau politis-politis itu bilang nasionalisme. Tapi dia secara tidak langsung itu mengabaikan hal-hal dasar yang seharusnya sosialis, membela hak-hak sosial masyarakat kecil. Bahkan ada kemarin orang yang membubarkan aspirasi masyarakat, tapi mengatasnamakan ini demi nasionalisme. Jadi sepenting apa nasionalisme itu sebenarnya? Apakah mengalahkan dengan sosialisme itu sendiri? Ya itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya ada sedikit kaidah usul fikih ya. Saya juga alumni pesantren, man asrokot bidayatuhu asrokot nihayatuh. Barang siapa yang awalnya itu baik,
akhirnya itu biasanya indikasinya akan baik juga. Tapi kita lihat pemerintahan sekarang ini, pemerintahan di pusat, awalnya pemilihan pun udah carut-marut seperti ini. Apakah kita bisa optimis untuk baik? Apakah menurut Bung Rocky, Indonesia itu masih layak untuk tempat hidup seseorang gitu, di tengah carut-marutnya perpolitikan ini? Gitu aja Bung, kalau Ya, serasa namanya siapa Mas? Mas Albab. Albab. Albab ya. Oh, ya. Oke, baik. Oke, soal nasionalisme. Tentu kita ingin terangkan nasionalisme di dalam kehidupan politik kita. Nasionalisme itu ide untuk mempersatukan perbedaan. Jadi prinsip pertama, kita menyebut nasionalisme di dalam ide sila ketiga persatuan Indonesia. Karena sila ketiga itu diberi nama nasionalisme oleh Presiden Soekarno. Sila kedua diberi nama humanisme oleh Presiden Soekarno. Sila kelima diberi nama sosialisme oleh Presiden Soekarno tuh. Jadi dari awal Bung Karno paham nasionalisme itu adalah ide penuntun untuk memungkinkan ada persatuan. Kenapa disebut penuntun untuk memungkinkan ada persatuan? Karena memang kita beragam. Jadi karena ada kemajemukan diperlukan persatuan. Sekarang dibalik. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu ngacoknya pemerintah. Nah kita memulihkan itu bahwa yang kita maksud dengan nasionalisme adalah basis untuk memulai percakapan persatuan di atas dasar perbedaan. Itu dasarnya tuh. Bukan dibalik tadi itu bahwa oh ini kan nasionalisme. Oh iya, nasionalisme, tetapi jangan lupa kalau saya pakai bahasa metodologi, ontologi dari nasionalisme itu adalah diversitas. Jangan dibalik, itu prinsip mesti diajukan. Lalu soal apa lagi tadi? Awalnya baik, ujungnya itu pasti baik. Iya. Kalau kabinet sekarang mengikuti prinsip Umar bin Khattab, dia tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah baik, karena itu dia ikuti kebaikan itu. Tetapi pemuritan itu hanya mungkin terjadi kalau kondisi internal dari Umar dan Muhammad, Nabi Muhammad itu sama. Sekarang yang terjadi kan bukan pemuritan, tetapi pemilihan berdasarkan cewek-cewek koalisi lain. Idenya tuh. Kan itu dasarnya kan. Jadi kalau dibilang kepemimpinan itu, kalau dia dimulai dengan baik, pasti dimulai dengan baik juga. Sekarang pemilihan Prabowo ditepukin tangan kemarin. Begitu nama Gibran disebutkan, artinya pemilihan itu tidak baik dari awal. Maka menurut logika kamu yang saya setujui, pasti berantakan di akhir nanti. Bapak, mohon maaf Bapak itu dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Rocky. Semoga selalu sehat, Sangat. sukses dan bahagia. Bang Rocky, ini ketidaktahuan saya. Saya hanya bertanya bahwa saya pernah membaca itu pada tanggal 24 Agustus 2024. Ibu kota negara kita kan sudah dipindah ke Kalimantan. Padahal kalau tidak keliru saya, karena ketidaktahuan saya, bahwa presiden itu harus dilantik di ibu kota negara. Padahal apakah masih Jakarta itu menjadi ibu kota? Kalau mereka tidak menjadi ibu kota, dasar apa pelantikan presiden itu dilakukan di sana? Karena ibu kotanya sudah di Kalimantan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Rocky dulu kalau tidak keliru, saya juga pernah menyatakan bahwa ketidaksetujuannya tentang naturalisasi timnas. Insya Allah kalau tidak gitu. Padahal sepak bola itu menjadi idola hampir seluruh masyarakat dunia. Di Indonesia saja jutaan. Yang keberatan itu ternyata bukan Pak Rocky saja. Kalau tidak keliru juga pelatih dari Belanda, namanya Ronald Koeman kalau tidak keliru. Dia juga
keberatan karena merasa anak didiknya itu dibegal gitu katanya, dibawa ke Indonesia gitu. Ketidaktahuan saya atas dasar apa Pak Rocky tidak setuju dengan naturalisasi yang banyak bermain, apakah nanti bisa membunuh kompetisi di Indonesia, akademi bola di Indonesia, sehingga mereka itu merasa nggak ada guna, toh bisa kita mengambil dari luar dari itu. Iya, baik. Bapak siapa namanya Pak? Priyono Pak, Pak saya Priyono. Priyono ya. Terus yang selanjutnya Pak Rocky, Ya oke, silakan. banyak pendapat-pendapat, maaf Pak Rocky ya, banyak pendapat-pendapat bahwa jangan melawan Rocky Gerung itu kan orang ahli filsafat. Jadi setiap pertanyaan, setiap argumen yang kamu ajukan, yang kamu bantah pasti kalah, begitu. Nah, tapi saya melihat Pak Rocky itu kalau tidak keliru pertama kali itu saat Pak Rocky menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai potensi terbaik untuk membuat hoax gitu saat itu, sehingga saya terhenyak saat itu. Seluruh narasumber di situ bengong mendengarkan apa yang disampaikan Pak Rocky. Seperti itu yang membuat saya jadi tertarik Baik, kepada. Mas Sekian, Priyono. terima kasih Ya. Pak Rocky. Pertama soal IKN, kedua soal naturalisasi, yang ketiga soal pemerintah adalah pelaku hoax terbesar pertama di Indonesia. Terbaik, oke. Ya sampai sekarang tetap baik pemerintah lakukan hoax. Karena memang pemerintah harus mendalilkan sesuatu dan membela dalilnya itu. Nah dalam pembelaan itu dia pasti sewa lembaga survei, sewa followers, sewa hoaxer segala macam. Jadi dengan mudah saya melihat soal itu dan saya jujur katakan itu. Saya bisa mengedit bahasa tubuh saya, tidak ingin mengedit bahasa pikiran saya tuh. Itu saya ucapkan dengan logika yang lurus saja kan. Karena hanya mereka yang punya peralatan berbohong yang mampu berbohong secara sempurna. Nah, pemerintah punya semua itu, dia punya intelijen, dia bisa mengendalikan media massa, dia punya kementerian informasi yang bisa membatalkan WA mama, dia bisa menyadap HP saya. Karena itu saya ucapkan dari awal dan tidak berubah tuh. Itu tidak ada urusan dengan filosofi, itu urusan dengan kepekaan untuk melihat keadaan. Dan tadi juga ada 3 filsuf yang bicara sebelum saya tadi, bapak, ibu, 2 bapak sekarang kan. Jadi semua orang yang mampu melihat ketajaman atau menemukan ketajaman di dalam kebuntuan pikiran itu adalah filosofi. Filsuf itu ada orang yang berpikir radikal, bukan filsufnya yang penting tapi cara berpikirnya. Siapapun yang berpikir radikal, berpikir sampai akarnya, dia adalah filosofi. Itu dasarnya tuh. Lalu soal naturalisasi. Kalau saya nggak bilang saya anti naturalisasi, tapi saya bilang kecemasan publik soal naturalisasi ini itu adalah mengakar sekali. Karena kalau saya pergi ke daerah, orang tanya hal yang sama. Kami akhirnya cuma jadi penonton. Saya bilang kan kalian untuk sementara, bagaimana sementara? Kalau keinginan kami untuk pergi ke Jakarta itu dianggap sebagai ya udah kalian nonton aja keahlian dari kaki-kaki dari Eropa, dari Argentina. Karena itu saya teruskan sebetulnya begini ya. Kalau naturalisasi mau sempurna, negara atau PSSI kumpulin uang untuk beli Messi, selesai problem. Kan jangan tanggung kan, itu dasarnya tuh. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa olahraga itu di dalamnya ada sportivitas. Saya tentu senang kalau timnas itu menang, tapi saya tahu kok nggak ada yang nggak enak gitu. Kenapa bukan pembuat golnya datang dari pinggir kali Bengawan Solo dari Bojonegoro tuh. Kan itu yang kita inginkan. Jadi saya mau tagih seberapa efisien itu dan di dalam tenggang waktu berapa lama teman-teman kita, anak-anak muda kita di daerah tidak sekedar menjadi penonton dari naturalisasi itu kan. Jadi bukan naturalisasinya yang saya persoalkan, tetapi konsistensi dan kemampuan kita untuk memprediksi jatuhnya moral anak-anak di daerah karena melihat bahwa mereka akhirnya tidak akan punya kesempatan untuk bertanding di dalam event-event internasional. Itu dasarnya itu. Tapi saya tahu bahwa fanatisme itu ada di dalam olahraga dan bahkan lebih tinggi dari dalam politik.
Tapi saya tetap bersahabat dengan dunia olahraga. Saya pengurus pemanjat tebing Indonesia. FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dan atlet-atlet saya dilatih dengan cara yang kuat supaya bisa diperlihatkan di wall, di dinding-dinding Olimpiade bahwa kaki-kaki itu betul-betul kaki-kaki yang dilatih dari dinding-dinding Indonesia. Itu dasarnya. Dan saya bawa pulang medali emas. Kan itu yang saya maksud bahwa nggak mungkin saya anti olahraga atau naturalisasi. Kita bawa tim kita juga untuk bertanding dengan lawan-lawan di dunia luar supaya ada perbandingan. Jadi sekali lagi manajemen kita harus menghasilkan harapan bagi kaki-kaki Indonesia, kaki-kaki di Bojonegoro, kaki-kaki di Papua, kaki-kaki di Aceh itu untuk berpikir bahwa satu waktu kaki-kaki mereka akan ada di lapangan rumput Olimpiade 2009 di 2009 di mana ini di Amerika itu kan di Jadi sekali lagi itu poinnya tuh. Tetapi memang ada orang yang nggak suka kalau saya berkomentar soal bola, dianggap ya berkomentar soal politik aja. Lo bukan, kan bola itu adalah kesepakatan kita untuk memuliakan kemampuan timnas kita. Jadi itu dasarnya. Dan saya kira udah nggak ada soal di situ karena tadi beberapa tokoh sepak bola juga atau di tempat yang lain misalnya, bayangin kalau natural ini karena soal bola fanatisme tinggi. Bayangin misalnya Ivan Ali berkali-kali memenangkan Indonesia, tapi dia nggak punya paspor Indonesia. Coba bayangkan. Padahal dia lahir dan hidup di Indonesia. Ini Ivan Ali di bidang bulu tangkis juga banyak di tempat yang lain. Tapi oke, itu saya pindah pada isu yang IKN. Apa masalah IKN tadi yang ditanyakannya? Iya. Akhirnya Presiden Jokowi kan saya diperkarakan justru ketika saya sebut bahwa Presiden Jokowi itu berbohong soal IKN. Kan baru waktu itu beliau katakan udah 1.300 investor masuk ke Indonesia karena Bahlil bilang begitu, saya bilang bohong, nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Saya dilaporkan ke polisi bahwa Pak Rocky menyebar hoax. Nah sekarang Jokowi sendiri mengatakan memang tidak ada investor yang masuk. Karena itu kita pakai investor dalam negeri, tukar tambah dengan proyek-proyek strategis di Pantai Indah Kapuk dan di BSD kan. Kan bukan itu yang dimaksud dengan investasi itu. Jadi memang itu gagal. Saya bilang itu proyek gagal. Tapi akan dipaksakan. Nah sekarang Jokowi sendiri mengatakan sebelum dia lengser seminggu lalu, yang menginginkan IKN itu bukan saya, rakyat Indonesia. Lalu bagaimana ceritanya? Kan Presiden Jokowi tanpa minta izin pada rakyat Indonesia, sudah menyatakan ibu kota akan dipindahkan. Kan dipaksakan tanpa AMDAL. Tidak ada dalam kampanye Pak Jokowi selama 10 tahun yang berjanji akan bikin IKN pada rakyat. Nggak ada kampanyenya kan? Ya. Ya itu soal, saya terangkan dulu soal status dari IKN itu. Sekarang Presiden Prabowo dilantik di Istana Negara, berarti ibu kotanya adalah Jakarta. Itu masalahnya kan, undang-undangnya dibikin. Tetapi diplomasi Pak Jokowi nanti kepresnya dibuat sendiri oleh Pak Prabowo. Kan itu. Jadi ini semacam tipu menipu headline aja tuh. Faktanya Jakarta adalah ibu kota. Walaupun nanti pemilihan pilkada di Jakarta itu bukan lagi untuk ibu kota negara kan. Tapi ya nanti kita lihat aja apa kekacauan itu akan berlanjut. Kan kalau dibilangkan udah pindah, maka Pak Prabowo akan keluarkan kepres buat. Kan ini mesti ada peraturan pelaksanaan pemindahan itu kan. Berarti Prabowo akan berkantor di IKN. Nah kita lihat aja dalam 100 hari ini. Apakah IKN itu udah jadi? Tidak ada yang jadi di situ. Tapi itu bagus banget, udah jadi. Ini bangunannya begini, air terjunnya udah jadi. Tempat ikan berenang udah jadi, listriknya di bawah tanah. Memang udah indah sekali IKN itu. Kalau Anda lihat di laptop Pak Jokowi. Iya. Karena kita harus kembali ke Jakarta dari Surabaya pesawat jam 4. Artinya mungkin 15 menit lagi ya acara kita hari ini. Ya silakan Pak. Terima kasih, nama saya Siswo. Setelah ini jenengan ya. Terima kasih, nama saya Siswo. Selamat pagi semua, setengah siang. Apa yang kita bicarakan sekarang ada di belakang kita. Terlihat sekali bahwa di situ
kita ngomong pangan, kita ngomong energi, kita ngomong macam-macam, kita ngomong persoalan yang lain-lain. Ini keberuntungan kita bersama di sini bahwa kita bicara kemudian disuguhkan realita yang ada di belakang kita. Petani adalah salah satu manusia yang saya hormati pada strata yang tinggi, karena bagi saya yang saya hormati yang pertama adalah kedua orang tua saya, yang kedua baru Rasul dan Nabi-Nabi, yang ketiga adalah guru-guru saya, dan keempat adalah petani, yang berikutnya selanjutnya dan sampean semua ini di bawah petani yang saya hormati. Terima kasih. 5-6 tahun yang lalu saya membaca artikel bahwa di Bhutan itu kenapa indeks angka kebahagiaannya jauh lebih tinggi dari kita, karena di sana ada filosofi bahwa memberi itu sudah membahagiakan. Yang kedua, manfaat yang ia berikan meskipun hanya senyum terhadap orang lain atau manusia yang lain atau kehidupan di sekitarnya, itu sudah cukup membahagiakan. Kita tidak, kita selalu menghitung income untuk diri kita, menghitung dompet kita. Itu persoalan kita, kenapa Indonesia itu indeks angka kebahagiaannya sangat rendah. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita ngomong tentang kejujuran, etika, Bojonegoro itu punya laboratorium yang nyata yang namanya komunitas Samin. Saya sarankan sebenarnya kalau panjenengan berdua ini tidak buru-buru pulang ke Jakarta. Untuk apa sih buru-buru pulang? Di Bojonegoro dulu. Saya antar singgah ke komunitas Samin. Kita bisa melihat di situ betapa dulu sejarah perlawanannya komunitas Samin itu terhadap para penjajah negeri kita luar biasa. Dan itu sampai hari ini kita kurang menghargai, bahkan banyak orang yang menertawakan komunitas Samin itu sebagai dagelan. Ini konyol sekali. Kemudian yang ketiga, kalau kita ngomong soalan pemimpin bangsa, ada sajak dari W.S. Rendra yang sangat bagus untuk kita cermati. Judulnya Sajak Peperangan Abimanyu. Itu latar belakangnya perang Mahabharata, perang Baratayuda. Ketika maut mencegat di 8 penjuru, sang kesatria berdiri dengan mata bercahaya. Hatinya damai, di dalam dadanya yang bedah dan berdarah. Karena ia telah lunas menjalani kewajiban dan kewajaran. Artinya seorang pemimpin harus selesai dulu dari dirinya, persoalan dirinya. Dan ia menghibahkan seluruh diri yang ada dirinya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang berikutnya, setelah ia wafat, apakah petani-petani akan tetap menderita? Dan para wanita kampung apakah akan tetap membanjiri rumah-rumah pelacuran di kota? Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup. Tetapi bukan itu yang terlintas di dalam kepalanya ketika ia tegak dengan tubuh penuh luka-luka. Dan apakah itu tercermin dalam diri Rocky Gerung, saya tidak tahu. Terus yang berikutnya saya hanya menandaskan pertanyaannya Mas Hadi. Kita berhenti sebentar ya Mas. Ya. Biar kita selesaikan azan dulu ya. Oke, terima kasih. Tapi saya kira cukup itu, saya nanti mohon 2 pertanyaan Mas Hadi belum terjawab. Apakah jenengan nyoblos 1 golput? Terus bagaimana partai politik itu apa? Apakah semua partai politik memihak rakyat? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, bisa ditangkap dari statement beliau dan pertanyaan beliau. Oke, ini sekaligus saya simpulkan pembicaraan kita ya. Terima kasih tadi. Ya saya mencoblos, jangan anggap saya golput. Tapi saya mencoblos. Saya mencoblos semua surat suara. Yes? Ya, jelas itu ya. Soal tadi kebahagiaan. Saya mungkin udah 5, 6, 7 kali naik ke Himalaya itu. Dan bertemu dengan mereka yang mencari kebahagiaan justru di lembah-lembah sunyi itu. Termasuk yang paling bahagia memang adalah negara kecil itu, Bhutan itu. Tapi Anda bayangkan, Raja Bhutan itu, dia lulusan dari Harvard University. Tapi dia tetap memakai local genius dia, kultur dia itu. Nah di kita begitu banyak yang lulusan universitas,
tapi tidak paham local culture kita, local genius kita. Itu masalah. Karena diminta untuk menghasilkan prestasi yang bisa diukur secara ekonomi. Dan itu bukan kebahagiaan. Itu indeks kemakmuran, bukan indeks kebahagiaan. Kalau Anda ada di Butan, nggak ada pintunya dibuka semua tuh, silahkan. Karena percaya bahwa tidak akan ada orang yang mencuri. Jadi bersih batinnya. Jadi kebahagiaan datang dari batin yang bersih. Itu juga yang terjadi pada masyarakat Samin. Kira-kira 3-4 bulan lalu saya datang ke situ, ke komunitas Samin. Saya kasih kuliah di situ tentang culture di Padepokan Mbak Samin itu bersama dengan Pak Susilo, adiknya Pak Pramudia Antatur. Jadi saya sudah datang ke situ tuh. Dan saya bicara, saya bertemu dengan yang masung kakinya di waktu protes kendeng itu dari masyarakat Samin, Ibu Retno apa siapa namanya? Ya, tadi siapa yang minta saya terangin? Saya udah datang ke situ dan menikmati persahabatan dengan masyarakat Samin. Ada kejujuran di situ yang menganggap bahwa hutan, air itu berbisik pada mereka tuh. Tidak memerlukan drone untuk mengetahui gerak pohon di situ. Bagi mereka pohon itu juga adalah sungai. Karena air mengalir dari akar pergi ke daun itu namanya sungai itu. Ini yang kita sebut sebagai local genius. Atau sebutnya local wisdom. Jadi kita punya kekayaan selain teknokrasi justru ada soal-soal yang kita sebut value tadi. Nah kalau kita eksploitasi itu nanti dianggap, oh kalian itu nggak mampu berpikir rasional. Rasionalitas masyarakat Samin tumbuh bersamaan dengan problem kebudayaan yang mereka hadapi setiap hari, yaitu perlindungan yang tidak diberikan oleh negara. Begitu monetisasi terjadi, maka market ekonomi akan menjadi market society di Samin. Padahal Samin bertumbuh bukan dengan market ekonomi. Jadi saya kira teman-teman, saya senang di sini karena kita lengkapi semua pembicaraan yang tidak ada agendanya di Istana Negara, kita bicarakan di sini. Ini adalah agenda kultural, agenda akademis, sebagai alat tanding untuk agenda teknokrasi, agenda partai politik. Jadi sekali lagi, filsafat itu hanya menuntun kita untuk berpikir radikal dan tidak perlu sekolah resmi filosofi. Tetapi kalau kita mampu untuk mengatakan saya ingin menggeleng terhadap semua perintah dan hoax dari istana, maka timbul kegiatan yang kita sebut kegiatan dialektika, kegiatan pedagogis untuk menghadapi kaum demagogis yang ada di kekuasaan. Jadi betul kita akhirnya saya dapat satu suasana untuk menghidupkan kepercayaan bahwa pikiran kita diasuh oleh alam. Dan alam memberi kita sinyal kapan harus menghentikan kekuasaan, kapan harus memuliakan seseorang, kapan harus mengucapkan kejujuran. Itu yang kita sebut sebagai wisdom. Kebatinan kita itu datang dari pengalaman otentik kita dengan mengolah tanah. Dari petani itu mampu untuk menerangkan kehidupan masa depan itu hanya dengan melihat cahaya matahari yang menghidupkan akar-akar atau benih ikan yang dia tanam di situ kan. Nah sekali lagi teman-teman di Bojonegoro, saya sangat bahagia ada di sini. Dan persahabatan ini akan melebihi dari ini coba Ibu moderator baca itu agak keras pakai mic. Apa yang tertulis di pojok sana saya kurang bisa baca. Apa? Sini Bu. Yang hijau itu. Coba dibaca ini. Cinta tak selamanya abad ya, benar ya? Abadi, cinta tak selamanya abadi, begitu tulisannya. Persahabatan saya dengan teman-teman di Bojonegoro pasti abadi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sorry, saya ada janji dengan Bapak itu sebentar. Terakhir, ya Mas. Saya ada janji sama dia untuk bertanya ya. Agak singkat Mas ya. Ya. Langsung saja intinya, nama saya Agus. Saya ingin menanyakan 3 hal penting. Satunya adalah apa bahasa yang lebih pas bagi kami warga Bojonegoro ketika mau menerangkan kita mau melawan oligarki. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pandangan Bang Rocky terhadap konsorsium tani dan konsorsium kaum pekerja atau partai buruh hari ini itu seperti apa? Dan untuk yang ketiga adalah
eh, mungkin 85% yang hadir di sini sudah meyakini bahwa kita hari ini menghadapi game dan game plus. Artinya 2 lawan 14. Bagaimana kekuatan ini dan penyemangat untuk kawan-kawan yang ada di sini untuk bertarung 1 bulan lagi. Gitu, Bang Rocky. Makasih. Assalamualaikum. Oke, kita lihat fungsi dari petani dan buruh di dalam peradaban demokrasi itu. Oke, soal petani dan buruh harus dibaca di dalam sejarah pembentukan kesadaran publik. Berapa 2-3 bulan lalu saya ada di Museum Amsterdam. Di situ ada buku yang diawetkan oleh pemerintah Belanda untuk mengingat seseorang warga negara Belanda justru membela petani Indonesia di Banten. Namanya Multatuli. Bukunya judulnya Max Havelaar. Satu keinginan dari si Multatuli itu nama samaran dia karena dia orang Belanda pakai nama Indonesia. Dia ingin membela sesuatu yang dia anggap sebagai penghinaan terhadap manusia, yaitu penjajahan. Jadi bahkan seseorang yang paham tentang keadilan, dia tidak memihak pada negerinya, dia memihak pada keadilan. Demikian juga soal buruh itu. Di kita buruh itu menuntut upah. Oke, itu tuntutan yang belum maksimal. Buruh harus menuntut perubahan kondisi ekonomi, perubahan struktural. Upah itu hasil perjanjian. Dan seorang kapitalis dia akan oke, silakan upahnya terus, tetapi nilai lebihnya saya ambil terus ya. Nah itu yang saya maksud, buruh sekarang dia masih dalam tahap unionism, menuntut upah, bukan laborism, menuntut perubahan sistem ekonomi itu. Nah saya kira teman-teman harus pelajari itu dengan baik. Dan yang terakhir adalah soal apa tadi ya? Ya itu urusan kalian, saya tidak ada di situ. Tapi saya tahu bahwa kalian lagi bertanding, bertarung untuk memastikan bahwa ada perubahan cara berpolitik beradab di Bojonegoro. Pasti saya anggap bahwa itu maksudnya kan. Jadi kalau bilang berapa? 14 lawan 2 apa segala macam. Ya itu statistik aja kan. Besok misalnya 15 lawan 2. Bukan, 14 lawan 2 jumlahnya 16. Nanti 15 lawan 1. Anda makin pesimis kan? Nanti 16 lawan 0. Itu artinya balik pada kotak kosong. Politik itu adalah kompetisi antara orang dan orang, bukan orang dan barang. Kotak kosong itu barang. Jadi justru karena kalian kecil, kalian pastikan bahwa kalian akan mengatakan bahwa supaya kami tidak jadi barang, kami akan berkelahi di dalam ide itu. Itu dasarnya. Apa susahnya meneruskan ide-ide hari ini untuk mengatakan bahwa pemimpin yang akan datang di Bojonegoro harus lulus 3 filter. Filter etikabilitas. Etis enggak kalau seseorang itu sekedar ditaruh oleh pusat ke Bojonegoro? Persoalkan. Seseorang harus punya kapasitas intelektual. Intelektual enggak seseorang kalau politiknya hanya sekedar bagi-bagi amplop, bukan bagi-bagi akal. Filter itu baru kita bicara tentang elektabilitas. Jadi 2/14 itu baru angka elektabilitas, bukan angka intelektualitas, apalagi angka etikabilitas. Pastikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Rocky.